Yang kedua adalah tentang Taprobana. Taprobana atau Tapobrana atau Topobrana. Orang sering tertukar-tukar, orang Eropa terutama ya. Tapobrana, ini variannya adalah Tapobrana atau Topobrana, adalah sebuah pulau yang dikenal sejak lama. Ini ada banyak yang menyebutkan tentang Taprobana ini dari 360 yang tertua sebelum Masehi. Kemudian ada ini dari Yunani, Romawi, ya. Kemudian peta-peta ini ada dari Al-Idrisia ya, dari Arab ya. Kemudian orang-orang Eropa masa kolonial ini masih menggambarkan tentang Taprobana. Nah, hipotesis saya adalah Taprobana ini adalah Kalimantan. Ya. Sebenarnya ini perlu sesi sendiri kalau untuk menjelaskan ini karena cukup panjang. Ya. Nanti tapi ini saya cuplek yang penting aja. Ukuran pulaunya misalnya 925 km kali 1.300 km. Ini cocok sekali. Saya ukur Pulau Kalimantan itu Pak adalah ukuran segini. Kemudian di sebelah baratnya disebutkan ada sun worshipper atau pemuja matahari. Ini sampai sekarang masih ada di pulau-pulau ini, pemuja matahari. Selain itu juga di sekitarnya adalah dangkal dan kadang-kadang ya perahu itu kena dasarnya dan beberapa tempat dasarnya kelihatan. Ini cocok. Hanya di sini karena banyak terumbu karang ya, cocok ya tempatnya. Nah, namun pada masa Renaissance ada orang yang mencoba membuat peta berdasarkan peta Ptolemeus, karena peta bukan peta Ptolemeus, dari bukunya Ptolemeus. Nah, buku Ptolemeus ini sebenarnya udah hilang, ya, udah rusak ya waktu disimpan di perpustakaan Alexandria. Namun pada masa Renaissance ini mereka berusaha mencari yang sudah dikutip oleh orang-orang lain. Nah, yang ditemukan adalah di Arab dengan tulisan Arab dan bahasa Arab. Nah, karena kutipan-kutipan tersebut ya banyak kata-kata yang berubah atau salah kutip juga tentang koordinatnya. Nah, Taprobana ini kalau diplot yaitu ada di tengah Samudra India. Nah, ini tidak mungkin karena di sana tidak ada pulau sebesar ini. Nah, ini kemungkinan adalah salah kutip. Saya hitung-hitung sih kalau huruf Romawi itu L-nya hilang. Ya, huruf L-nya hilang. Mungkin karena L itu coretan ya. Waktu ngutip itu tidak kelihatan ya. Sehingga L-nya hilang. Sehingga beda 50 derajat. Nah, setelah saya tambahin 50 derajat itu pas di sebelah timur. Ini adalah hasil koreksi saya tentang Taprobana adanya di sebelah timur dari Semenanjung Malaya. Ini adalah indikasi beberapa toponomi yang disebutkan. Kemudian saya cari dengan toponomi yang sekarang. Ini banyak sekali yang mirip. Ya, Seteum, Promon itu Tanjung ya. Seteum itu dari kata selatan, jadi Seteum misalnya ya. Kemudian juga ada ini dua hal yang penting di sini ya adalah tentang Sungai Mahakam dan Muara Kaman. Muara Kaman ini adalah tempat di mana prasasti Kutai ditemukan. Nah, ditulis di situ Magramum Metropolis, artinya sebuah kota ya, kota walaupun waktu itu mungkin kecil ya kotanya ya. Muara Kaman diubah jadi Magramum. Kemudian Sungai Mahakam ini disebut dengan Ganges Flu atau Sungai Suci. Ganges itu diambil dari kata Gangga, namun oleh orang Eropa menjadi istilah sebagai Sungai Suci. Di dalam daftarnya Ptolemeus juga banyak menyebutkan Ganges, ya, artinya sungai yang suci. Nah, ini adalah Mahakam. Nah, yang kedua, yang penting lagi adalah tentang Malaya Montes. Montes itu pegunungan, Malaya. Nah, ini setelah saya identifikasi adalah sebuah kabupaten sekarang disebut dengan Melawi. Ya. Melawi ini ada di tengah-tengah Kalimantan, agak ke selatan ya, Melawi ini. Ya. Nah, ini kenapa saya tertarik dengan istilah Melawi ini, karena di dalam Kumari Kandam yang dari India,
dan Sri Lanka itu menyebutkan bahwa yang Kumari Kandam, yaitu Sundalandia, ya, itu ada 4 sungai yang berasal dari Gunung Malai. Gunung Malai ini ke selatan adalah menjadi 4 sungai. Ya. Kalau saya peta Atlantis ini juga ya, ini juga menyebutkan sungai-sungai tadi ya, yang disebutkan tadi. Nah, 4 sungai itu, ini Melawi ada di sini nih. Ya. Nah, ini batas pulaunya ini. Ya. Ini adalah sebelum tenggelam. Ya. Nah, ada di sebelah utara sini. Nah, ternyata memang betul ada 4 sungai. 1, 2, 3, 4. Ini sungai Kahayan, ini sungai Kapuas Murung, ini sungai Barito, dan ini sungai Negara. Nah, 4 sungai ini dikenal. Di Atlantis juga menyebutkan ada sungai-sungai ini. Di Taprobana juga itu menyebutkan ada sungai-sungai juga yang mengalir ke arah selatan. Nah, kenapa disebut dengan Taprobana? Nah, awalnya ini adalah Topobrana, yang kemudian pengucapannya variannya menjadi Tapobrana, atau kedengarannya atau ingatannya lain Tapobrana atau Taprobana. Nah, Tapobrana ini ya terdiri dari kata topobrana ya, topo dan brana. Topo ini bahasa Yunani yang artinya lokus atau tempat. Nah, brana sendiri ya kemungkinan berasal dari Baruna. Nah, Tapobrana itu sama dengan artinya adalah sama dengan Barunapura. Barunapura ini juga tempatnya Dewa Baruna. Ini topo itu tempat ya, tempatnya Dewa Baruna yang sekarang kita sebut dengan Kalimantan.